Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Senang sekali nih sebelum kita menyambut weekend, kami dapat berjumpa lagi dalam program TVR 09. Tentunya bersama saya Alfat Rizky beserta rekan saya. Dan saya Elisa Purba, dan pemirsa seperti biasa kami akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Tentunya kami akan menyajikan sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Jumat 10 Maret 2023. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang menilai perlu adanya langkah antisipatif untuk pencegahan dan pengawasan dalam rangka mengoptimalkan program energi hijau. Pemerintah maupun parlemen di dunia terus menyuarakan komitmen menurunkan emisi gas karbon serta transisi ke energi terbarukan. Meski begitu, komitmen tersebut tidak menutup kemungkinan adanya celah penyelewengan, salah satunya potensi korupsi. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI menilai perlu langkah antisipatif baik itu pencegahan dan pengawasan agar program energi hijau bisa berjalan optimal. Diah Roro mengakui langkah antisipatif pencegahan korupsi dalam program energi hijau masih perlu ditingkatkan, baik di dalam negeri maupun secara global. Salah satunya adalah keterbukaan publik. Untuk itu, diperlukan komitmen parlemen bersama pemerintah membuka ruang publik dalam proses penyusunan kebijakan, sehingga publik ikut memberikan kontrol atas kebijakan yang dihasilkan. Transparansi yang terjadi baik itu di sistem parlemennya maupun juga di sistem government. Public partisipasi publik di dalam segala bentuk kebijakan yang dibentuk oleh sebuah sistem gitu, baik itu di parlemen maupun di government gitu kan. Nah, maka oleh karena itu di Indonesia pun sudah mempunyai sistem Open Parliament Indonesia di mana kita membuka ruang untuk publik baik itu dari sektor akademisi, baik itu dari NGO atau civil society organization untuk melakukan pengawasannya juga gitu. Diah Roro menambahkan, selain keterbukaan publik, perlu sistem pengawasan yang baik dalam penggunaan anggaran program strategis yang berkaitan dengan transisi energi. Kedepannya, hubungan parlemen baik tingkat regional maupun dunia bisa semakin saling bersinergi untuk memerangi korupsi melalui kebijakan positif demi keberlangsungan lingkungan secara global. Dari Jakarta, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya pemirsa, Komisi 6 DPR RI mendorong adanya evaluasi menyeluruh serta penguatan terhadap aspek health, safety, security, and environment oleh Pertamina sebagai upaya antisipasi terjadinya kebakaran yang serupa. Pasca terbakarnya depo BBM Pelumpang Jakarta Utara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan berbagai upaya penanganan dan antisipasi terjadinya kejadian serupa. Anggota Komisi 6 DPR RI mendorong adanya evaluasi menyeluruh serta penguatan terhadap aspek health, safety, security, and environment, mengingat depo BBM merupakan area berbahaya. Meski Pertamina telah bergerak cepat menanggulangi insiden kebakaran terutama terhadap korban, namun Herman Hairon mengingatkan evaluasi dan penguatan HSSE oleh Pertamina sebagai korporasi sangat penting karena merupakan prosedur mitigasi standar ketika kecelakaan terjadi. Menurut Herman, Komisi 6 DPR RI akan memanggil Menteri BUMN beserta Direksi Pertamina untuk mengevaluasi pengelolaan kilang minyak dan depo milik Pertamina agar kedepannya tidak lagi terjadi kebakaran. Semuanya adalah ini organisasi bisnis gitu. Loh, dalam industri minyak itu bukan hanya sekedar organisasi bisnis, tapi organisasi yang juga mengedepankan kredibilitas. Kredibilitas itu apa? Dia bisa mengeliminir pada setiap risiko yang akan terjadi. Itu bisa dilakukan gitu. Nggak ada gitu. Mana coba divisi HSE, divisinya yang mengupdate ERP, direksinya mana? Di bawah siapa? Dalam holding itu nggak ada gitu. Ini direktur utama agak lengah untuk situasi ini. Hingga informasi ini disusun, 19 orang meninggal akibat kebakaran depo BBM Pelumpang, 206 warga masih mengungsi di 3 pos pengungsian, yaitu di kantor PMI Jakarta Utara, di RPTRA Rasela, dan di posko pengungsian RW 09 Kelurahan Rawabadak Selatan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan.
Pemirsa, Komisi 4 DPR RI menyoroti program perhutanan sosial di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Peralihan kawasan hutan kayu putih menjadi lahan jagung. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dan pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, program perhutanan sosial harus diimplementasikan lebih maksimal agar mampu menjaga kelestarian hutan dan ekosistem alam, serta manfaatnya juga dapat dirasakan masyarakat sekitar. Komisi 4 DPR RI menyoroti perhutanan sosial di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan. Peralihan kawasan hutan kayu putih menjadi lahan jagung disebut menjadi penyebab banjir di wilayah tersebut. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menyebut, masyarakat mulai mengeluhkan berbagai masalah lingkungan yang timbul akibat alih fungsi kawasan hutan kayu putih menjadi lahan jagung. Kawasan yang semula mampu menampung air dan menahan laju genangan air tersebut, kini kerap terendam banjir akibat alih fungsi kawasan hutan. Kurangnya sinergi program yang digagas oleh pemerintah dan sosialisasi pada masyarakat terkait mekanisme pemanfaatan kawasan hutan sosial disebut harus diperbaiki sebelum kerusakan alam semakin parah. Di mana yang dulu areal kawasan hutan kayu putih yang secara konservasi ini menjadi ketahanan air, kemarin ada banjir, ya itu yang dikeluhkan oleh Bupati setelah kemudian memang ini diubah menjadi lahan jagung. Nah, sehingga kita cek di lapangan, ya memang kondisinya seperti itu. Artinya perhutanan sosial yang kemudian digagas oleh pemerintah ini belum sinergis dengan masalah lingkungan. Itu yang mungkin harus memang menjadi PR, bagaimana hutan tetap terjaga, konservasinya, kemudian juga airnya, sementara rakyat memanfaatkan ini juga bisa berjalan. Yang ini saya lihat masih hanya sepihak, artinya pertanian berjalan tetapi kondisi lingkungan ya efeknya banjir ke Grobogan. Slamet berharap program perhutanan sosial dapat diimplementasikan lebih baik lagi, sehingga kelestarian hutan tetap terjaga dan manfaat hutan dapat bisa dirasakan masyarakat. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rian Indrayana melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI dorong pemerintah membentuk pengadilan negeri baru di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara
guna memaksimalkan pelayanan dan kepastian hukum yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Komisi 3 DPR RI mendorong pemerintah membentuk pengadilan negeri baru di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara. Pasalnya saat ini Sulawesi Tenggara disebut tidak memiliki pengadilan negeri yang memadai. Dicatat, hanya terdapat 9 pengadilan negeri dari 17 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahkan terdapat 1 pengadilan negeri yang melayani 4 wilayah hukum administrasi pemerintahan. Jumlah ini dinilai tidak ideal dan harus segera dibenahi untuk mewujudkan proses peradilan yang cepat, dekat, dan murah bagi masyarakat. Untuk itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan, mendorong pemerintah membentuk pengadilan negeri baru untuk memberikan pelayanan dan kepastian hukum yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Bahkan ada 4 wilayah hukum administratif pemerintahan yang dilayani oleh 1 pengadilan negeri. Kami sudah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung karena kita sudah memberikan anggaran yang begitu signifikan 2 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan minimal untuk Sultra dihadirkan 1 atau 2 pengadilan baru sebagaimana yang diusulkan oleh teman-teman Ketua Pengadilan Tinggi di Sultra. Ada 2 pengadilan baru dihadirkan karena memang ini bicaranya akses rakyat ke keadilan. Ini bicaranya bagaimana peradilan sederhana, cepat dan berbiaya murah. Ini bicaranya bagaimana kekuasaan kehakiman itu hadir dalam konteks bernegara. Mudah-mudahan ini bisa diwujudkan, kami pastinya akan memberikan dukungan penuh. Tidak idealnya jumlah pengadilan negeri di Sulawesi Tenggara menyebabkan penumpukan jumlah perkara di 1 pengadilan negeri. Masyarakat juga harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan pelayanan hukum. Dari Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Hendra melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Komisi 11 DPR RI yang mendorong pemerintah pusat dan juga daerah untuk meningkatkan upaya pengendalian inflasi dan harga bahan pokok melalui penyaluran kredit masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah pusat dan daerah meningkatkan upaya pengendalian inflasi dan harga bahan pokok melalui penyaluran kredit masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan kerja Komisi 11 DPR RI ke Kabupaten Bantaeng, anggota Komisi 11 Masinton Pasaribu menilai pertumbuhan kredit dan sistem pembayaran masyarakat relatif baik. Namun capaian ini perlu terus ditingkatkan karena dinilai berpengaruh dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat dan UMKM. Tim pengendalian inflasi daerah juga diminta mampu menekan harga bahan pokok agar tidak melemahkan daya beli masyarakat. Dilaporkan bahwa tingkat pertumbuhan kredit juga bagus, ya, realisasi pembayaran juga bagus dari masyarakat. Artinya yang perlu saat ini adalah selain tadi pertumbuhan kredit yang relatif bagus, ya, untuk menopang ekonomi masyarakat dan juga pengendalian inflasi agar tidak membebani masyarakat terkait dengan kenaikan harga-harga. Lebih lanjut, anggota Komisi 11 Anis Biarwati mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Bantaeng karena mencapai angka pertumbuhan ekonomi serta indeks pembangunan manusia yang cukup tinggi. Untuk itu, Bank Indonesia dan perbankan di Sulawesi Selatan diharapkan dapat mempermudah penyaluran kredit untuk semakin mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. Ini menandakan bahwa kolaborasi yang terjadi antara pihak pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng, khususnya kepala daerahnya, dengan berbagai stakeholder untuk membangun Bantaeng ini terlaksana dengan baik. Bantaeng ini bisa menjadi satu daerah yang menjadi contoh, ya, bagi Pemda kabupaten lain untuk bisa membangun daerahnya dengan baik. Dari Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Kasus Rafael Alun Trisambodo memasuki babak baru. Kini kasus ex-pejabat pajak tersebut memasuki tahap penyelidikan oleh KPK setelah selesai dalam tahap klarifikasi. Namun pemirsa, Rafael Alun Trisambodo ketahuan memiliki harta tak wajar. Untuk itu PPATK menyebut nilai transaksi yang sudah diblokir dari rekening terkait Rafael Alun mencapai 500 miliar rupiah. Angka fantastis tersebut kini menjadi pertanyaan, dari mana uang 500 miliar itu berasal? Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI.
dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Pemirsa, bagaikan fenomena gunung es, pamer kekayaan pegawai pajak di hadapan rakyat menyiratkan kekuasaan dan jabatan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Dan DPR secara tegas meminta kepada para pegawai pajak untuk menghentikan pertunjukan dan aksi sirkus memamerkan kekayaan di depan publik. Dan pemirsa, di sini pemerintah wajib melakukan pembenahan melalui revolusi mental para pejabat publik, terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pajak. Selain itu, diperlukan juga transparansi yang kuat terhadap pengelolaan keuangan negara. Dan pemirsa, kami akan sajikan informasi selengkapnya untuk Anda dalam segmen editorial Parlemen yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen. Berikut ini. Babak baru kasus Rafael Alun, momentum revolusi mental pejabat pajak. Kisah Rafael Alun Trisambodo memasuki babak baru. Kini kasus ex-pejabat pajak tersebut memasuki tahap penyelidikan oleh KPK dari sebelumnya hanya tahap klarifikasi. Yang menggegerkan publik, Rafael Alun Trisambodo ketahuan memiliki harta tak wajar. Bahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK telah memblokir 40 rekening terkait Alun dan keluarganya. PPATK menyebut nilai transaksi yang sudah diblokir dari rekening terkait Rafael Alun mencapai 500 miliar. Angka fantastis tersebut kini menjadi pertanyaan. Dari mana uang 500 miliar rupiah itu berasal? Kabar baiknya, PPATK telah memblokir puluhan rekening, termasuk milik putra Rafael, Mario Dandi, sejumlah kerabat, dan istri. Tak tinggal diam, DPR RI meminta optimalisasi sinergi antara institusi penegak hukum dengan PPATK untuk mengusut asal-muasal harta tidak wajar serta transaksi keuangan yang mencurigakan. Setiap institusi penegak hukum seperti kepolisian,
KPK ataupun Kejaksaan sudah seharusnya melakukan kerjasama dengan PPATK, bahkan berhak meminta data transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan pelaku tindak pidana, para pejabat di lingkup kementerian dan lembaga, maupun transaksi mencurigakan yang dilakukan orang perorangan. Selama ini kan institusi penegak hukum, KPK, Kejaksaan misalnya, bahkan polisi, itu kan bekerja sama dengan PPATK, ya, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Kan mereka diminta oleh institusi penegak hukum untuk kemudian mencari transaksi-transaksi keuangan. Makanya kan kemudian ada kemudian istilahnya transaksi keuangan yang mencurigakan, ya, TKM. Ya, itu kan satu sinyal dari PPATK. Jadi Kejaksaan, Kepolisian, KPK itu kan meminta kepada PPATK untuk melacak rekening-rekening, kecuali di luar rekening, ya. Dia tidak menggunakan transaksi keuangan, perbankan atau yang lain. Dia main cash and carry, ya, itu barangkali tidak mudah juga. Guna mencegah terjadinya kesenjangan dan kecemburuan sosial di masyarakat, Menteri Keuangan juga harus tegas mengevaluasi kinerja dan melakukan pengawasan internal terhadap para pejabat yang menjalankan fungsi pengelolaan anggaran negara. Kami mengingatkan agar seluruh pegawai, ya, dimulai dari pejabatnya, agar memberikan empati dan keteladanan. Ya, jangan mudah, ya, memamerkan apa yang dia punya, gitu, karena itu menciptakan kesenjangan kepada publik. Nah, kita selalu mengingatkan itu, ya, juga tentang gaya hidup sederhana lah, ya. Kemudian pengawasan internalnya ya harus bisa melihat masing-masing personilnya, ya, untuk tidak pamer, agar benar-benar ada empati kepada publik yang juga kondisi ekonominya tidak baik-baik saja saat ini, gitu, ya. Artinya ya harus ada kepekaan itulah. Jangan justru aparatur sipil negara atau pegawai di instansi tersebut malah menciptakan kesenjangan di masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani mempunyai pekerjaan rumah berat untuk mendisiplinkan perilaku aparatur sipil negara yang doyan pamer kekayaan di hadapan rakyat. Gaya hidup mewah yang kerap dipertontonkan oleh pejabat negara akan menimbulkan kesenjangan sosial dan melukai hati masyarakat kecil yang dengan susah payah membayar pajak dari hasil keringat dan jerih payahnya. Pemerintah saat ini perlu melakukan pembenahan melalui revolusi mental para pejabat publik, terutama yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pajak. Selain itu diperlukan transparansi yang kuat terhadap pengelolaan keuangan negara, khususnya menyangkut jumlah pungutan pajak dari rakyat dan untuk apa pajak itu digunakan oleh negara. Ya, Elisa, besok kan ini weekend nih, dan karena kan sekarang udah hari Jumat, besok weekend, dan kayaknya aku tuh pengen jalan-jalan atau berwisata ke daerah pegunungan yang hawanya tuh sejuk, terus pemandangannya indah. Karena Elisa, ini kalau misalkan kita berwisata di alam pegunungan yang berhawa sejuk dan berpanorama indah, memang sesuatu yang dapat membuat pikiran kita itu jadi segar kembali dan inspirasi-inspirasi itu datang, El. Setuju, ternyata kita sama ya. Mungkin kita udah capek bekerja nih pemirsa juga dari Senin sampai Jumat. Nah, kita akan kasih informasinya yang dekat-dekat aja. Tentunya untuk tempat liburan di daerah Bandung. Oke, dan pemirsa, simak informasinya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat.
keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Ini kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Tadi kita udah membahas soal Alphard ini pemirsa, nyari tempat liburan di weekend ini. Ya. Mungkin yang pemandangan alamnya bagus. Ya. Panoramanya indah, udaranya sejuk. Nah, ini aku kasih tempat yang lengkap di daerah Bandung. Karena memang Bandung juga terkenal dengan atraksi liburannya, ada mall, ada kafe. Jadi paket komplit nih. Ya. Nah, kalau nyari pemandangan alamnya yang bagus, ini ada pemirsa salah satu tempat yang paling populer untuk dikunjungi, yaitu adalah kawasan wisata Tangkuban Perahu. Elisa kayaknya hafal banget tentang Bandung ya. Pernah Iya dong. domisili di sana ya? Sering main ke Bandung. Oh, karena kuliah di sana kali ya. Alphard gimana? Dan memang pemirsa, kalau misalkan kita ngomongin tentang Bandung nih Elisa, itu tidak hanya mall dan kafe seperti yang tadi Elisa sebutkan, Paris Van Java, terus memang banyak-banyak tempat kopi. Tapi di sini ada wisata juga yang dapat pemirsa kunjungi di weekend nanti, yaitu wisata Tangkuban Perahu, karena wisata Tangkuban Perahu ini memberikan nuansa yang berbeda daripada tempat wisata lainnya yang ada di Bandung. Karena di sana suasananya sejuk, kemudian misterius karena didukung adanya legenda Sangkuriang yang masih dipercaya oleh masyarakat setempat. Masih ingat nggak legenda Sangkuriang? Kayaknya sedikit-sedikit lupa sih, El. Nah, pas banget nih. Ini kami hadirkan untuk Anda pemirsa bagaimana keindahan dari Tangkuban Perahu dan juga bagaimana legenda Sangkuriang dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Liburan bareng keluarga menjadi salah satu agenda wajib, terlebih bagi pemirsa yang sehari-harinya disibukkan dengan aktivitas bekerja. Tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia bagian timur untuk menyaksikan keindahan alam yang dimiliki bangsa ini. Pemirsa bisa pergi berlibur ke tempat wisata Tangkuban Perahu yang tak jauh dari Jakarta. Siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu? Tempat yang lekat dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini disebut juga sebagai Tangkuban Perahu, atau jika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya perahu terbalik. Karena memang jika dilihat dari jauh, gunung ini terlihat seperti perahu yang terbalik. Tempat ini menyajikan pesona alam yang begitu mengagumkan. Selain menyaksikan keindahan alam, pemirsa juga bisa berfoto-foto cantik bareng teman, keluarga, ataupun orang-orang terkasih untuk mengisi feed Instagram. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang paling populer di kota Bandung. Daya tariknya tak lain adalah area gunung dan kawah yang indah dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pemirsa bisa langsung menikmati keindahan kawah Tangkuban Perahu dari tempat parkir mobil tanpa harus mendaki terlebih dahulu. Jika berlibur ke Bandung, rasanya nggak lengkap deh kalau tidak mengunjungi Tangkuban Perahu.
Kompleks wisata Kawah Gunung Tangkuban Perahu berada di perbatasan Bandung Barat dengan Subang, kurang lebih 30 km dari pusat kota Bandung. Area Taman Wisata Tangkuban Perahu sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Subang dan Bandung Barat. Jalanan dari Bandung sampai ke lokasi juga sudah bagus dan mulus, serta mudah untuk diikuti. Dengan menggunakan Google Maps, pemirsa bisa dengan mudah mencapai tujuan. Setelah sampai, pemirsa masih harus masuk ya. Jarak dari gerbang masuk sampai ke area kawah masih cukup jauh, sekitar 4 km. Area kawah merupakan daya tarik utama di tempat wisata ini. Di Tangkuban Perahu, terdapat beberapa kawah yang bisa pemirsa kunjungi. Ada Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas. Nah, kali ini pemirsa akan kami ajak ke salah satu kawah terbesar yang ada di Tangkuban Perahu, yaitu Kawah Ratu. Kawah Ratu merupakan kawah utama di sini. Ukurannya sangat luas dan bisa dikatakan objek wisata utama dari kompleks wisata Tangkuban Perahu. Kawah Ratu merupakan kawah terbesar di antara kawah-kawah lain di area ini. Kawah Ratu berbentuk seperti mangkuk besar dengan kedalaman kawah sekitar 500 meter dari permukaan kawah. Cairan mirip air di bagian bawah sering berubah warna, dari biru, hijau, hingga abu-abu. Uap putih yang berhembus dari celah dinding kawah menciptakan aura yang dramatis. Jika ingin menikmati suasana yang lebih tenang atau ingin sekedar ngopi santai sambil menikmati pemandangan bibir kawah, pemirsa bisa berjalan menuju ke area warung dan bangku yang sudah disediakan di pinggir kawah untuk menikmati kopi hangat bersama pisang goreng sambil menikmati indahnya pemandangan Kawah Ratu. Jalan di sana juga cukup unik loh. Di sepanjang jalan, pemirsa ditemani oleh naungan pepohonan rindang berwarna hitam di kiri dan kanan jalan. Selain Kawah Ratu, dua kawah lainnya yaitu Kawah Upas dan Kawah Domas juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya. Ukurannya memang lebih kecil, tetapi memiliki daya tariknya tersendiri. Kawah Upas berjarak 1,5 km dari Kawah Ratu, sedangkan Kawah Domas berjarak 1,2 km. Kalau pemirsa punya waktu lebih, bisa banget loh untuk menyusuri 3 kawah yang ada di kawasan wisata Tangkuban Perahu. Fasilitas di area Tangkuban Perahu juga terbilang cukup lengkap. Untuk parkir mobil, pemirsa bisa langsung parkir di area pinggir Kawah Ratu. Sedangkan untuk bis, parkirnya di area khusus sebelum kawah, dan untuk tempat parkir motor terletak di dekat masjid. Terdapat pula beberapa menara pandang, di mana pemirsa bisa melihat area kawah secara lebih luas ataupun melihat area Taman Wisata Tangkuban Perahu. Di sekitar kawah juga berjejer tempat makanan dan jajanan. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir kelaparan atau haus di tengah jalan. Selain itu terdapat juga area khusus pedagang oleh-oleh yang bisa pemirsa beli sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah. Sekian informasi dari kami, semoga bisa menambah list destinasi wisata untuk pemirsa. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Dan pemirsa, itu tadi informasinya untuk Anda mengenai Tangkuban Perahu yang ada di Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, walaupun DPR RI sedang masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya. Tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan juga tetap patuhi protokol kesehatan. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba dan rekan saya Syalfat Rizky. Sampai berjumpa kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, referensi Indonesia.